Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan di hari yang ke-31. Alasan Yesus mati dan menderita bagi kita di atas kayu salib, yaitu alasan yang 31, supaya kita mati terhadap hukum Taurat dan berbuah bagi Allah. Sekali lagi, alasan Yesus datang untuk mati atas kayu salib supaya kita mati terhadap hukum Taurat dan berbuah bagi Allah. Dalam Roma 7 ayat 4, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ketika Kristus mati untuk kita mati bersamanya. Allah memandang kita yang percaya sebagai orang yang bersatu dengan Kristus. Kematiannya untuk dosa kita adalah kematian kita di dalam Dia. Namun dosa bukanlah satu-satunya kenyataan yang membunuh Yesus dan kita. Begitu pula hukum Allah. Ketika kita melanggar hukum dengan berbuat dosa, hukum itu menjatuhkan hukuman mati kepada kita. Jika tidak ada hukum, tidak akan ada hukuman. Karena di mana tidak ada hukum, di situ tidak ada pelanggaran. Roma 4 ayat 15. Namun segala sesuatu yang dikatakan hukum Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Roma 3:19. Tidak ada jalan keluar dari kutukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adil. Kita bersalah. Hanya ada satu cara untuk bebas. Seseorang harus membayar hukumannya. Itulah sebabnya Yesus datang. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3:13. Oleh karena itu, saudaraku, hukum Allah tidak dapat menghukum kita jika kita berada di dalam Kristus. Kuasanya untuk memerintah kita telah dipatahkan 2 kali lipat. Di satu sisi, tuntutan hukum telah dipenuhi oleh Kristus demi kita. Ketaatannya terhadap hukum yang sempurna diperhitungkan kepada kita. Sekali lagi, di sisi lain, hukuman hukum telah dibayar oleh darah Kristus. Itulah sebabnya, saudaraku, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa menjadi benar di hadapan Allah tidak didasarkan pada ketaatan pada hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma 3:20. Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Galatia 2 ayat 16. Tidak ada harapan untuk menjadi benar di hadapan Allah melalui ketaatan dan hukum Taurat. Satu-satunya harapan adalah darah dan kebenaran Kristus yang menjadi milik kita hanya melalui Dia. Melalui iman, kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Roma 3:8. Lalu bagaimana kita dapat menyenangkan Allah, saudaraku? Jika kita telah mati terhadap hukumnya dan hukum itu bukan lagi Tuhan kita. Bukankah hukum itu adalah pernyataan kehendak Allah yang baik dan kudus? Jawaban Alkitabiahnya adalah bahwa alih-alih menjadi milik hukum yang menuntut dan mengutuk, kita sekarang menjadi milik Kristus yang menuntut dan memberi. Dahulu kebenaran dituntut dari luar melalui huruf-huruf yang ditulis di atas batu, namun sekarang kebenaran bangkit dalam diri kita sebagai kerinduan dalam hubungan kita dengan Kristus. Dia hadir dan nyata melalui Roh-Nya. Dia menolong kita dalam kelemahan kita pribadi yang hidup dan menggantikan daftar yang mematikan. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 6. Sekali lagi, hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Nah, saudaraku yang sebab kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa cara ketaatan yang baru adalah menghasilkan buah, bukan menaati hukum. Sekali lagi, Alkitab mengatakan bahwa cara ketaatan yang baru adalah menghasilkan buah, bukan menaati hukum. Kamu telah mati bagi hukum Taurat melalui tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Roma 7:4. Kita telah mati bagi menaati hukum Taurat agar kita dapat hidup untuk menghasilkan buah. Buah tumbuh secara alami di pohon. Jika pohon itu baik, buahnya akan baik. Dan pohon dalam hal ini adalah hubungan kasih yang hidup dengan Yesus Kristus. Untuk ini Dia mati. Sekarang Dia meminta kita untuk datang
Percayalah kepadaku, matilah bagi hukum Taurat agar Anda atau kamu dapat menghasilkan buah kasih. Shalom, demikian alasan Yesus, renungan alasan Yesus datang untuk mati atas kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.